Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat milenial, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun COVID-19 masih mewabah dengan masifnya, terus new normal sudah mulai diberlakukan di mana-mana. Makanya buat sahabat milenial, stay safe, stay healthy, dan jangan lupa untuk selalu pakai protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita mau beraktivitas di luar rumah. Berjumpa lagi dengan aku, Zunairo. Setelah beberapa bulan dan beberapa lama kita tidak jumpa karena memang kita nggak up video ya. Kebetulan ini kru Islam Milenial itu kebanyakan mahasiswa tua, jadi sibuk untuk ngurus skripsi, revisian. Tapi alhamdulillah udah didadar dan udah jadi sarjana meskipun belum wisuda. Tepuk tangan dulu dong buat kru Islam Milenial. Semoga ilmunya bermanfaat, terus bisa jadi sarjana yang bermanfaat untuk umat dan bangsa, amin. Tapi tenang, untuk kedepannya kita bakal sering upload. Makanya untuk sahabat milenial tetap stay di channel Muslim Berkemajuan, apalagi kalau bukan Islam Milenial. Nah, pada malam hari ini kita udah kedatangan tamu istimewa, tamu yang sangat luar biasa, perempuan progresif, cantik. Pokoknya nanti kita kenalan lah. Beliau adalah pegiat gerakan perempuan, jadi langsung aja. Assalamualaikum Mbak Dila Farhani Nurrahman. Ya, Mbak Dila Nurrahman. Ya, Nurrahman. Gimana Mbak kabarnya? Waalaikumsalam dulu ya. Gimana? Oh, diulangi lagi nih ya. Assalamualaikum Mbak Dila. Waalaikumsalam Kak Sun. Namanya Mbak atau Ukti? Enggak dong. Mbak aja ya. Mbak aja lah. Tante? Ini ya, ini Nusantara lah ya. Oh Mbak ya, oh ya Mbak. Ya saya kan orang Jawa Mbak. Oh iya. Orang Sunda teteh mungkin deh. Oh, iya. Kemarin di Jogja atau balik ke Bandung? Kemarin sih Covid tuh aku langsung pulang loh karena panik attack gitu loh, langsung pulang. Tapi kesini lagi karena harus ada yang diselesaikan. Dan kebetulan diundang sama teman-teman sahabat milenial nggak sih namanya? Islam milenial. Iya, oke. Jadi sekarang udah semester berapa sih Mbak Din? Aku semester berapa sih? Aduh, jangan ngingetin saya, udah malu. Tapi kuliahnya tetap lancar kan meskipun Lancar. bergerak ke sana dan ke sini sangat berbeda sekali. Memperjuangkan hak perempuan nih. Enggak lah ya. Ya insya Allah lah Insya Allah ya. lancar ya. Itu kan semuanya harus memperjuangkan nggak sih hidup di dunia tuh? Ya, Ya pasti kan? semuanya harus memperjuangkan. Cintanya diperjuangkan. Iya. Menarik. Mbak, malam ini kita tuh mau bicarain tentang konsep berpikir. Konsep berpikir, oke. Kayak filsuf ya berarti ya. Iya. Ini ala-ala filsuf. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol aja biar yang dengerin tuh kan kalau filsafat itu kan terparadigma. Iya benar-benar. Itu sulit banget gitu kayak aduh, Sulit untuk dipahami gitu ya. dipahami. Kayak kamu gitu. sih. Tuh kayak jadi bucin-bucin gitu tadi kan. Humor ya. Humor. Oh, itu humor. Oke. Jadi sebenarnya aku tuh punya tema konsep berpikir ini. Oke. Ada kayak background story-nya sendiri. Jadi kita tuh kan pasti sering banget ya dengar kata-kata yang asalnya close gitu dari lisan seseorang kalau kita itu lagi menghadapi sebuah permasalahan. Contoh ada teman kita yang rokok, terus kita ingetin, rokok tuh bahaya loh buat paru-paru kamu, nanti nanti mati kayak gitu, nanti meninggal cepet kayak gitu. Tapi kadang-kadang mereka tuh jawabnya tuh ngasal kayak, alah mati mah udah takdir, jadi mau ngerokok mau enggak juga nanti bakal mati. Nah kayak gitu misalnya. Contoh lain, kita kan sekarang lagi berhadapan dengan COVID. Ketika COVID itu mewabah dan pemerintah sudah menerapkan PSBB untuk menjaga penyebarannya supaya nggak masif gitu ya. Ada aja orang tuh yang berdalih atau berasumsi misal, ngapain sih takut sama corona? Kenapa kita tuh nggak cuma takut sama Tuhan aja gitu? Yang perlu kita takut tuh Tuhan kan, bukan corona gitu. Ya kan? Makanya asumsi-asumsi seperti itu kan sebenarnya punya impact gitu buat orang lain. Nah, makanya aku di sini memilih untuk membahas tentang konsep berpikir. Karena aku pernah baca sekecil apapun atau sedikit apa yang kita lakukan dan apa yang kita bicarakan itu pasti bisa berefek kepada orang lain dan diri kita sendiri. Benar. Makanya
konsep berpikir itu kan harus dimiliki seseorang supaya ketika menghadapi suatu permasalahan, ketika mereka mengambil suatu penyelesaian dan bertindak itu bisa tepat seperti itu, gak asal ngomong. Padahal omongannya itu punya efek, punya impact. Nah, menurut Mbak Dila nih, Aduh, aku lagi tanya. kenapa sih kita tuh sebagai manusia harus punya, apalagi kita sebagai umat muslim ya, harus mempunyai konsep berpikir. Kenapa mau berpikir aja ribet banget harus punya konsep gitu. Sebenarnya apa sih konsep berpikir itu menurut Mbak Dila? Menurut aku ya. Terima kasih Zunaira. Iya, secara simpelnya sih ya. Ya apa ya, kalau kita sebenarnya nggak kalau misalnya orang-orang awam ngomongin konsep berpikir, kayaknya orang awam lebih males deh untuk bahas ngapain sih kita ngomong konsep berpikir gitu. Cuman itu tanpa kita sadari itu memang ada di keseharian kita gitu. Karena apa? Kalau ketika misal kita melakukan suatu hal, tentu kan kita secara sistematis tuh kita, iya nggak sih? Yeah. Kayak memikirkan step by step apa yang harus kita lakukan setiap hari. Itu kenapa harus ada konsep secara konseptual untuk berpikir gitu ya? Karena apa ya? Secara definisi aja kita sebagai manusia ya, umat manusia yang diciptakan sama Allah, sama Tuhan gitu, yang berbeda sama makhluk lain. Artinya kita punya yang namanya akal, kemudian kita punya penglihatan, punya pendengaran gitu kan, dan punya indera perasa juga gitu kan. Ya tentu itu harus dipadu-padankan gitu dong. Dan itu juga benar kalau tadi akan ada impactnya. Contohnya aja kasus COVID ini, banyak kan yang kayak misalnya pro dan kontra. Misal ada juga orang-orang yang memberikan konspirasi tentang COVID, bener gak sih? Iya. Even itu benar atau salah ya perbuatannya. Akan tetapi kan mereka juga memakai konsepnya juga nggak sih, memakai akalnya juga untuk memikirkan bahwa ini benar nggak sih COVID itu ada, ini benar nggak sih COVID itu bukan secara medis gitu. Tapi orang-orang medis berkata lain, dia juga memakai konsep berpikirnya dong secara medis tentunya. Dan tentunya ini harus menjadi kehati-hatian karena kan sekarang, karena kita ngomongin masalah orang-orang milenial, kita kan dihadapkan dengan sosial media nggak sih? Artinya perlu kehati-hatian, dan konsep berpikir atau critical thinking itu sangat dibutuhkan gitu untuk zaman kayak sekarang, apalagi media sosial ya. Aduh, gitu. Oke. Tapi aku sepakat sih tadi apa yang disampaikan sama Mbak Dila tentang yang orang awam itu pasti males gitu untuk tahu atau menerapkan yang namanya konsep berpikir. Karena ya itu tadi aku bilang, mau berpikir aja ribet banget gitu, kita harus pakai konsep dan tersistematis. Tapi menurut aku emang sulit gitu untuk belajar untuk menjadi seseorang yang bisa menerapkan konsep berpikir ketika melakukan suatu hal, menghadapi suatu masalah gitu. Dan misalnya nih, aku pun masih sering menghadapi suatu masalah itu nggak pakai yang namanya konsep berpikir. Kalau misalnya diingetin teman, aku lagi melakukan kesalahan, terus diingetin teman tuh kayak asal nyolot, asal nyolot. Padahal ketika kita nyolotnya itu di banyak orang, itu bisa jadi bisa menginfluence orang di sekitar kita juga. Nah, berarti kan kita sepakat ya kalau misalnya konsep berpikir itu dibutuhkan dan kita sama-sama belajar gitu. Dalam artian kita tuh emang nggak bisa kita langsung instan belajar konsep berpikir, kita tahu teorinya terus kita bisa langsung implementasikan tuh enggak, tapi pelan-pelan gitu menghadapi suatu masalah yang minor, menghadapi suatu masalah yang besar. Jadi dimulai dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan satu hal yang penting itu kadang kan orang mengabaikan ketika kita membicarakan suatu hal yang serasa berat gitu ya. Itu tuh kayaknya hanya untuk dikhususkan untuk kayak pegiat-pegiat literasi. Aku tuh berpikiran bahwasannya dalam cara atau metode kita berpikir itu kita nggak harus nunggu dulu, kita harus jadi akademisi dulu, harus jadi seorang intelektual dulu, ataupun jadi seorang aktivis dulu baru kita tahu nih sebenarnya dalam berpikir tuh ada cara untuk berpikir. Semua orang bisa belajar itu nggak sih sebenarnya? Makanya yang disayangkan adalah ketika misal kita nih kita kan karena sebagai seorang aktivis ya, kita tuh berusaha untuk mempengaruhi atau menginfuse teman-teman kita yang dia masa cair lah ya, orang-orang yang netral tuh terkadang bahasanya berat, bahasanya udah beda gitu. Padahal apa salahnya gitu untuk ayo saling maksudnya kita saling belajar untuk
bagaimana sih kita biar apa ya, konsep berpikir tuh lebih terarah, kemudian kita juga jadi lebih kritis dalam menghadapi segala hal kayak gitu sih, bener gak sih? Ya, benar, sepakat. Nah, terus tadi kan konsep berpikir itu kan salah satu cirinya tuh tersistematis gitu ya. Nah, biar sahabat milenial gak bingung nih. Iya. Sebenarnya kita ketika menerapkan konsep berpikir itu harus dimulai dari berpikir apa dulu gitu. Apalagi kita sebagai seorang umat muslim nih, mungkin punya ada konsep berpikir yang harus diterapkan. Iya, benar-benar. Iya, banyak sih sebenarnya. Kalau dalam filsafat kan ada tuh kayak sebelum kita belajar filsafat kita harus belajar dulu yang namanya cara berpikir filsafat gitu kan. Cuman itu terlalu kaku nggak sih? Kalau aku sih berpikiran, apalagi kita seorang muslim ya, tentu kan kalau dalam Islam ataupun kita kalau belajar dari pemikir Islam gitu, tentu kita pasti berpedoman sama unsur-unsur teologis gitu, unsur-unsur ketuhanan gitu, dan itu datangnya dari mana? Dari wahyu tentunya gitu loh. Karena ya itu sebagai ini gak sih pedoman kita gitu, entah itu Al-Quran ataupun Al-Quran, hadis, kemudian ijma dan lain-lain kayak gitu kan. Nah itu sih sebenarnya yang perlu ditekankan. Tapi kebanyakan orang yang misal tadi yang diceritain sama Zun, yang ada dia ya udah secara langsung berkesimpulan bahwa ya udah nggak apa-apa ada corona atau kita bakal mati gitu kan ya, atau kita tuh takutnya harusnya cuma sama Allah gitu, bukan takut sama apapun gitu. Padahal kan nggak seperti nah, itu. Iya, sadar nggak sih malah kalau kita berpikir secara itu kita tuh udah menghapuskan nilai-nilai ketuhanan dalam diri kita gitu loh. Karena ya satu dan lain hal, kita harus tahu kita diciptakan di dunia itu untuk apa sih? Untuk berikhtiar toh gitu. Artinya ketika kita mengaplikasikan nilai-nilai konsep ketuhanan atau teologis, ya kita harus sebagai manusia untuk menjalankan ataupun mengaplikasikan apa-apa yang ada di dalam tubuh kita nggak sih, ya kayak akal ya udah buat berpikir, terus telinga yang buat mendengar kayak gitu. Nah, unsur-unsur teologis ini sangat sangat dibutuhkan gitu. Kenapa? Karena misalnya contoh COVID aja. COVID ini kan wabah ya. Wabah. Kalau kita lihat sejarah Islam atau sejarah Barat, terserah lah itu sejarah di masa lalu gitu, apalagi di zaman Rasulullah juga dia pernah ada wabah gitu, bener gak? Ya. Kayak jangankan di zaman Rasulullah, di zaman nabi-nabi sebelumnya juga itu pernah banyak ada wabah-wabah lain, cuman kan kasusnya menjadi berbeda ketika sekarang dunia udah berbeda. Kayak jalur transportasi ini udah berkembang pesat, artinya manusia satu bisa berpindah ke tempat lain gitu. Iya, dan itu malah menjadi persebaran wabah menjadi sulit untuk dikendalikan. Nah, artinya konsep-konsep sejarah dan lain-lain yang mengedepankan konsep ketuhanan juga ini perlu dipakai. Ya, cuman bedanya kita perlu nih ada metode lain untuk menemukan solusi lain yang bisa disesuaikan dengan masa kini gitu. Yang salah kaprah kan orang-orang udah malas mikir lah, ya udah nggak usah pakai masker, nggak usah pakai hand sanitizer, toh kita bakal mati kok gitu kan. Terus juga kan kadang jangan salaman dulu lah, kok jangan salaman dulu gitu kan. Kan dalam Islam tuh salaman tuh wajib gak sih katanya, mendingan kita salaman daripada kita terbebas dari corona gitu. Padahal kan make sense gak sih? Padahal dalam Islam tuh kan diajarin loh, kayak misal kayak wudhu aja sebenarnya kan kalau corona kan kita disuruh cuci tangan ya, cuci tangan tanpa disadari. Kita tuh tiap mau sholat, tiap mau melakukan sesuatu tuh kita disunahkan untuk mencuci tangan, membersihkan diri nggak sih? Secara nggak langsung kayak protokol-protokol kesehatan yang diterapin COVID ini tuh sebenarnya itu udah asumsi ini tuh ajaran-ajaran Islam loh. Cuman ya orang tanpa sadar aja gitu malah menjadi isunya bertambah-tambah, ada isu negatif sama positif juga kayak gitu. Jadi emang Al-Quran tuh Masya Allah ya, benar-benar kompleks. Dan Al-Quran tuh kan dinamis. Jadi nggak boleh dong kita itu menganggap kalau Al-Quran tuh kan dulu gitu, wahyu-wahyu itu kan dulu ketika Rasulullah. Enggak seperti itu. Jadi ada hadis yang menjabarkan, kemudian ada kalau di sumber hukum Islam tuh ada yang namanya ijma. Nanti itu dari hukum-hukumnya tuh ada namanya fikih.
pembahasannya itu sangat luas, Iya, dan benar. kita sebagai orang Islam tuh harus belajar gitu. Jangan cuma dengar ini, dengar itu. Iya. Jadi nggak ada kemauan untuk kita tuh belajar sejarah atau sirah nabawiyah misal. Benar. Terus dulu zaman-zaman sahabat seperti apa? Oh, dulu zaman Rasulullah yang tadi wabah itu seperti apa sih? Iya. Penanganannya seperti apa? Nah, kayak gitu. Iya, makanya dalam aspek teologis kan teks dan konteks tuh Ya. itu diperlukan banget. Jadi kita jangan cuman teks aja gitu kan, jadinya kaku nggak sih? Itulah alasan kenapa kita seringkali dijudge konservatif gitu, karena ya kita hanya membaca teks gitu. Ketika menginterpretasikan di keseharian tuh kita terbilang kaku, Ya. tidak seirama atau tidak sewarna dengan ragam lain gitu. Makanya teks dan konteks dalam konsep ketuhanan tuh sangat diperlukan sih. Ya. Nah, rahmatan lil alamin ya. Iya. Dari mutakin. Itu luas banget. Terus nih, kalau misalnya kita udah berpikir secara teologis, artinya kita udah tahu misalnya tadi kayak sejarah yang dulunya ada wabah, kemudian ada mungkin firman Allah di Al-Qur'an dan lain sebagainya. Apa step selanjutnya gitu untuk kita bisa mengkontekstualisasikan dengan baik? Kalau step selanjutnya sih ya, kayak misal berpikir realistis, secara realistis, maksudnya kan kalau dalam undang-undang nih, ngomongin undang-undang Ada ya. hukum kan? Iya. Jadi dalam undang-undang itu ada yang namanya dasain dan dasolen gitu. Dimana dasain itu dia hukum normatif, artinya dia baku, ibarat kayak misal pedoman gitu. Dia artinya belum tentu sejalan dengan apa yang terjadi pada saat itu. Sementara dasolen itu ya apa yang terjadi hari ini gitu. Sama halnya ketika kita ngomongin konsep ketuhanan dan realitas yang ada gitu. Artinya kita harus menerapkan dasain dan dasolen dong gitu. Ketika misal di Al-Qur'an tuh ayat yang dituangkan tuh seperti ini, tapi kan ketika kita lihat realita itu tidak semudah atau tidak sesuai dengan apa yang ada di teks bacaan kita gitu kan. Makanya harus disesuaikan, dan jadi orang realistis tuh enggak bikin kita jadi kufur nikmat ataupun jadi kita mengikis iman kita, enggak kok. Kita malah jadi lebih aware, malah kita jadi pakai akal kita lah ya. Iya betul, malah kita jadi kayak memadupadankan antara intuisi dengan akal kita gitu loh. Realistis tuh iya nggak sih, harus gitu. Harus. Kayak misal kalau karena aku bahasnya tentang perempuan kayak gitu kan, kayak isu pernikahan pun kayak misal lebih gampangnya kan ada orang yang memang nikah itu ibadah, iya tahu ibadah gitu. Cuman apakah tidak ada ibadah lain selain menikah ketika kita misal belum menemukan pasangan ataupun kita belum secara mentally siap kayak gitu. Artinya kan banyak pilihan. Jangan dijadikan ketika kita tuh ngomongin realitas tapi kita berpikiran bahwa di dunia ini hanya ada warna hitam sama putih gitu, gak ada warna lain, padahal banyak warna lain gitu. Hello. Iya, dan kita harus benar-benar berpikir dan mengambil pilihan yang tepat untuk menentukan kita mau mengambil warna apa nih, cocok nggak buat hidup aku gitu kan. Iya benar. Kayak misal kasus COVID aja, ketika misal kita nggak suka pakai protokol kayak pakai masker atau face shield atau nggak suka pakai hand sanitizer karena bikin tangan kering misal, ya udah nggak usah kemana-mana, diem di rumah, bener kan? Tapi ketika misal kamu harus beraktivitas dan lain-lain, tapi yang mengharuskan gitu kamu keluar rumah, ya kita maksudnya bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi kita harus menyelamatkan orang lain gak sih? Ya artinya realistis lah gitu. Iya kan, pakailah masker, apa susahnya? Beli 5.000 gitu kan, 5.000 doang gitu. Apa susahnya gitu. Oke, berarti kalau misalnya tadi dianalogikan, contohnya kayak ada yang bilang kita harus lebih takut sama Tuhan dibanding sama COVID. Kita emang sebagai umat muslim harus takut gitu dengan Allah. Tapi kan realitanya kita tuh kan udah punya, udah ada ilmu pengetahuan tuh, kita tuh udah tahu jelas kalau COVID itu ternyata bahaya, penyebarannya cepat. Makanya akhirnya kita disarankan untuk stay di rumah aja gitu. Jadi kita benar-benar harus melihat realita. Wah, ini tiba-tiba meninggal, kemudian ini harus dikarantina dan lain sebagainya. Jadi habis berpikir teologis, kita tahu dalam agama itu memandang seperti apa. Kita pikir diuji kevalitannya dengan akal, dengan cara berpikir realistis. Asik. Asik. Gitu kan.
Nah, terus nih kalau misalnya kita udah berpikir realistis, Mbak Dila, apa nih kok step selanjutnya nih, konsep berpikir apa yang harus kita pakai? Tentunya sebagai enggak deng. Tapi kalau semisal kita ketika berpikir realistis ya, apakah kita cuman sekedar ya udah keadaannya kayak gini ya kita mengikuti alur? Enggak dong, gitu kan. Makanya kita harus berpikir juga secara progresif gitu. Artinya pemikiran kita udah matang gitu, melihat realita. Oh, kita harus menyesuaikan apa yang menjadi prinsip kita, apa yang menjadi keyakinan kita, kemudian kita lakukan di realita yang ada gitu. Artinya progresif tuh apa ya? Berkemajuan, berpikir secara maju ke depan gitu kan. Iya nggak sih progresif? Aku kalau ini progresif ya kayak gitu. Progresif. Gitu kan. Artinya ya kayak semisal kan aku berpikiran bahwasannya ketika isu COVID ini ada yang dia menuangkan isu medis, ada juga yang dia menuangkan isu konspirasi. Itu juga sebenarnya dia cukup lumayan progresif gak sih? Iya nggak sih? Orang-orang yang berkonspirasi tuh dia juga pakai metode berpikirnya secara radikal. Kok bisa berpikirnya seperti itu? Pasti kan dia ada unsur-unsur membantu nggak sih? Kenapa dia sehingga berpikiran secara konspirasi gitu kan? Malah aku aja yang nggak, maksudnya yang orang yang sering baca berita aja, aku kemakan konspirasi terkadang. Iya ya, bener gak sih ada COVID tuh gitu. Katanya apa kalau semisal kita ke dokter, abis itu kita dikasih uang gitu, terus kita pura-pura COVID, katanya gitu kan. Itu bener gak sih? Ya kita nggak tahu. Makanya nih konsep berpikir secara matang tuh penting gitu loh. Kenapa? Ya karena biar kita tuh nggak kemakan isu-isu yang ada di media, karena kan media tuh jahat banget ya. Dan ya kita nih di belakang kita, aduh kan kita nggak tahu tuh sebenarnya media tuh seperti apa gitu. Apalagi kan kasus COVID ini bukan hanya di Indonesia, tapi dia semua mancanegara dia ada kena gitu. Dan COVID ini jadi isunya bukan isu medis doang, isu medikal doang, tapi malah merambat ke kayak isu korporasi, kemudian isu politik, kemudian isu ekonomi karena kita mau menghadapi resesi dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi konfliknya lebih ini gak sih? Aduh, semua ngalamin gitu. Kayak pengusaha besar aja itu terancam bangkrut. Kayak contoh beberapa gerai perusahaan besar banyak yang bangkrut, apalagi yang bawah kan gitu. Makanya konspirasi ini menurutku bagus pemikirannya. Tapi timingnya nggak tepat gak sih? Timingnya nggak tepat, malah dia bikin ricuh banyak orang gitu. Nah, oke. Mbak, gak apa-apa lo sambil diminum-minum. Haus tau. Iya, harus diminum aja Mbak. Jadi emang tadi kan kita membahas berpikir progresif nih. Kemudian tadi kita bawa permasalahan tentang COVID-19 yang apa ya? Semua bidang tuh terkena gitu, terkena dampaknya, ekonomi, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kita nih penting banget untuk bisa berpikir progresif, karena kalau misalnya kita cuma berpikir gitu-gitu aja, stagnan itu ya udah kita akan termakan oleh masalah itu gitu. Kita nggak bisa keluar dari masalah itu dan kita nggak bisa bangkit atau menemukan sebuah solusi yang benar-benar bisa membantu diri kita untuk keluar dari masalah itu. Jadi tadi sahabat milenial sistematikanya tadi berpikir kita sebagai orang yang punya konsepsi beragama, kita sebagai orang yang beragama yang pertama berpikir teologis, kemudian berpikir realistis, menguji kevalitan dengan akal, kemudian berpikir progresif, dan yang terakhir mungkin Mbak, atau masih ada yang banyak lagi? Sebenarnya banyak sih. Sebenarnya banyak ya. Konsep berpikir itu sebenarnya banyak dan tidak semua masalah itu ini enggak sih kayak harus tersistematis, harus teologis gini-gini kan enggak. Jadi kayak tergantung masalahnya ya. Sebenarnya mau dari misal progresif dulu juga nggak masalah. Itu sih enggak. Soalnya kan kita ketika ngomongin masalah pikiran seseorang itu kan kita nggak bisa maksa nggak sih, nggak bisa nggak bisa dibakukan. Pokoknya kalau mikir tuh ya harus kayak gini, nggak gitu dong. Kita bisa ngacak, bisa berurutan dari bawah ke atas ataupun dari atas ke
gimana sih dari bawah ke atas atau enggak dari atas ke bawah gitu kan. Apa sih yang terakhir tadi tuh? Ya, mungkin ada lagi gitu menurut Mbak Dila, selain berpikir teologis, kemudian realistis, progresif, kayaknya ada yang ketinggalan deh. Yang paling penting, critical thinking nggak sih, kayak itu berpikir kritis. Iya itu, karena sebenarnya itu yang mau bahas. Iya benar. Iyalah, kalau sebenarnya progresif juga sebenarnya udah masuk ke kritis ya. Kritis gitu. Karena kalau kita ngomongin bukunya Pendidikan Kaum Tertindas Paulo Freire, itu dia menjelaskan bahwasannya manusia itu setidak-tidaknya dia punya 3 kesadaran. Yang pertama kesadaran naif, kesadaran magis, yang ketiga kesadaran kritis gitu. Nah, inilah sebenarnya puncak dari kesadaran seorang manusia. Artinya ketika kita kritis tuh nggak hanya ngomen loh, nggak hanya mengkritisi atau mengomentari, tapi gitu hanya mempertanyakan gitu. Tapi kritis tuh dalam arti dia banyak bertanya, dia banyak mempersoalkan banyak hal. Akan tetapi dia itu menemukan gitu kan, menemukan suatu hal yang memang harus diselesaikan. Oh, ini solusinya dari beberapa rangkaian analisis, dari beberapa rangkaian pertanyaan. Ya betul, itulah yang disebut dengan critical thinking gitu. Cuman hari ini banyak sekarang ditemukan tokoh-tokoh yang dia tuh hanya banyak mengkritisi tapi gak ngasih solusi gitu. Solusinya gak ada gitu. Apa? Misal kayak netizen gak sih? Iya, netizen bener banyak komentar. Tapi netizen tuh luar biasa sekali loh. Iya. Tapi netizen juga membuat kita menjadi berpikir secara kritis juga. Kadang-kadang netizen tuh juga saling melengkapi. Ada yang gini-gini terus kamu kayak gini gitu ya. Korban netizen ya. Aku udah nonaktifkan IG, udah gak ada netizen, cuma netizen WhatsApp aja sekarang. Iya, banyak ya. Itu juga sih sebenarnya pengaruh besar gitu. Cuman ketika misal kita misal dikritisi segala suatu halnya, kok jadi ngomongin kritisi ya apa sih ya jadinya. Ketika misal kita dikritisi atau dikomentari oleh seseorang, misal kayak gitu, dan orang itu hanya mengomentari aja gitu tanpa memberikan kita, kamu sebaiknya kayak gini, tanpa memberikan saran. Menurutku itu juga nggak jadi masalah sih sebenarnya, ketika kita masih punya prinsip bahwa kita masih bisa menggunakan akal sehat kita gitu. Artinya kita tidak mengedepankan emosi. Emosi itu nggak apa-apa kok, kita emosi sesaat tuh nggak apa-apa, marah tuh nggak apa-apa, wajar, kita manusia gitu. Tapi yang tidak wajar adalah ketika kita balik marah-marah, malah kita kan harusnya berpikir secara logis gitu. Ketika emosi itu malah membuat kita bisa berpikir secara terang. Emosi malah membuat kita berpikir secara dinamis gitu. Artinya ya manusia itu memang mengedepankan emosi sih pada dasarnya ya. Ya kita juga pengen mikir juga karena emosi nggak sih? Ya nggak sih? Ya gue pengen mikir gitu kan. Ya berarti artinya ada nafsu, ada keinginan bahwasanya kita ingin berpikir kayak gitu. Tapi ini Mbak ngalamin nggak sih kalau misalnya kita ada di suatu lingkungan gitu ya, kita tuh mau mengkritisi suatu hal, kita mau menjalankan yang namanya konsep berpikir tuh lingkungan kita tuh sering kali nggak mendukung gitu. Kadang-kadang ketika kita mau mengobservasi sesuatu atau menganalisa sesuatu, itu kan otomatis kita bakal sering nanya atau sering otak-atik apa itu kan biasanya orang tuh ini males banget sih, kayak bawel banget, ribet banget dan lain sebagainya. Nah, itu menurut Mbak gimana tuh? Wajar sih, wajar, karena pada dasarnya karena kita nih segala sesuatunya udah dibutuhin ya, maksudnya semua kebutuhan kita tuh udah difasilitasi di zaman sekarang. Misal kita mau bertanya, ya udah ada Google, lo ngapain nanya lagi gitu, ngapain sih nanya aku, kan udah ada Google gitu kan. Terus kita sekarang mau berdiskusi aja, ngapain diskusi, udah aja mending baca tweet di Twitter gitu kan. Atau ngapain sih kita ngeritik orang gitu. Toh sekarang tuh orang bebas berpendapat, bener gak sih? Banyak kan pemikiran gitu ya. Faktor utamanya adalah kita dibiasakan karena kita dibiasakan untuk hidup praktis. Iya, benar gitu. Artinya budaya-budaya literasi, budaya-budaya seperti berdiskusi, berdialektik itu semakin hari itu semakin sepi gitu kan. Iya, jarang diminatin, dan terkadang juga jatuhnya bukan berdiskusi tapi malah debat kusir, debat marah-marah gitu. Kayak misal kita
aku kalau nonton salah satu ini bukan reality show, apa sih, kayak acara di TV gitu tentang dia itu orang-orang politikus, kemudian tokoh-tokoh itu malah jatuhnya dia debat kusir. Itu malah ini nggak sih membawa pengaruh ke masyarakat kecil nggak sih buat ngasih contoh bahwa orang-orang besar juga melakukan hal itu gitu loh, kan itu stupidly gitu, itu bego banget gitu. Kalau menurutku ya, artinya apa sih, kita nih butuh sosok yang memang memberikan bahwa dalam berdiskusi, dalam berbicara tuh butuh yang namanya literasi ya kan, itu yang sangat disayangkan. Bahkan dalam aktivis-aktivis gerakan juga sebenarnya dia ini sih miskin literasi sih. Maksudnya aku menemukan beberapa banyak, ya mungkin Zun juga selaku pegiat organisasi juga pastilah tahu ya, ketika orang-orang ini banyak berbicara tapi tidak ada seperti tong kosong gitu, ya nggak sih? Ya, karena mereka ya itu tadi nggak punya konsep berpikir kritis. Ya, mereka cenderung ikut-ikutan apa yang dia dapat dia lakukan, apa yang dia dapat dia omongkan tanpa mengetahui kebenarannya dulu, atau sesuatu yang dia omongkan tuh sebenarnya tepat nggak sih? Iya benar. Jadi emang berpikir kritis tuh kayaknya lebih ke gimana caranya kita itu bisa menjadi individu yang merdeka dalam berpikir, yang apa ya, yang yang merdeka dalam berpikir tapi tetap aware gitu loh sama pendapatnya orang lain. Tapi dia juga paham apa yang dia bicarakan, apa yang dilakukan itu udah punya analisis sendiri ya, dan dia memutuskan kalau oh ini benar, ini salah gitu. Jadi dia pede gitu untuk menyuarakan apa yang dia pikirkan. Iya, kayak semisal kalau di isuku aja tentang isu kekerasan, isu pelecehan, itu banyak disalahartikan ketika misal kita ada satu case tentang isu kekerasan, kita menjudge misal aktivis cabul misal, atau enggak akademisi cabul dan lain-lain, tanpa kita memikirkan secara radikal bahwasanya yang penting buat kita suarakan tuh apa sih gitu. Ketika misal kita udah menemukan belum akar dari penindasan kekerasan terhadap perempuan itu apa gitu, malah jadi bias gitu loh. Ketika kita perjuangan untuk melawan kekerasan secara radikal itu malah jadi bias, malah kita mengobjekkan suatu hal gitu loh. Makanya itu tidak salah dalam kampanye, akan tetapi malah menjadikan objeknya kabur gitu loh. Ketika kita perjuangan kita ya menghapus kekerasan, misal kalau dari kelompok-kelompok perempuan menghapus segala bentuk kekerasan gitu, tapi dikaburkan dengan konsep-konsep kayak gitu. Aku sedih banget sih, kayak waktu apa sih namanya, jadi ada beberapa kasus pelecehan di organisasi itu ramai banget di Twitter gitu. Kemudian ada beberapa yang dia kayak sensi gitu ke kayak aktivis-aktivis, terus dia bilang katanya aktivis tuh keren banget ya kalau semisal bahas tentang isu-isu lain, tapi ketika ada satu pelecehan di organisasinya itu kayak otomatis di briefing aja, semua diem kayak gitu. Itu artinya kan mengkaburkan semangat perjuangan para aktivis gak sih? Karena untuk satu objek kesalahan gitu loh. Aku tidak menghapuskan bahwa tidak mengatakan bahwa kekerasan itu sah-sah aja ya. Ya itu sangat gak boleh gitu. Akan tetapi ya lihat dulu gitu loh bahwa yang kita perang ini objek kekerasan, dan pelaku kekerasan ini bisa siapa aja, nggak usah diposisikan satu objek aja gitu ya nggak sih. Semua bisa jadi pelaku kekerasan dan semua bisa jadi korban kekerasan. Itu kalau dalam isu perempuan sih ya. Pokok intinya dalam berpikir kritis itu kita harus benar-benar menganalisis, mengobservasi, kemudian kita harus pede gitu dengan apa yang sudah kita analisis, kita asumsikan, kemudian kita cari lagi sampai kita benar-benar yakin kalau oh ini benar. Nah, dan ketika kita berbicara atau melakukan sesuatu tuh harus punya dasar gitu. Gak cuma ikut-ikutan. Dalil. Nah, itu tadi. Makanya aku tuh kadang suka nggak percaya diri Zun, kalau semisal
mau ngasih statement ke orang-orang. Nah. Ya apalagi di media sosial, aku paling takut, sangat menghindari memberikan statement di sosial media. Karena apa? Aku takut analisisku keliru. Bukan salah, karena salah dan benar tuh nggak ada ya di dunia ini. Tapi aku takut analisisku keliru. Ternyata ada analisis yang lebih tajam gitu. Ternyata analisisku belum terlalu semendalam itu gitu. Tapi nggak apa sih Badil kan? Iya. Kayak itu tadi kan kita sebenarnya nggak bisa instan Iya gitu. betul. Bisa jadi orang yang belajar, bisa pembelajar. Mungkin itu kekurangan aku sih. Kayaknya kekurangan aku juga deh. Makanya kita harus sama-sama semangat gitu buat belajar yang namanya fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Berarti konsep berpikir itu benar-benar kita butuhin ya. Kalau kita asal nyelonong, asal nyeplos, ada suatu permasalahan kita asal ini gitu. Iya, nanti kalau udah dikasuskan dia menciut gitu kan. Tapi kalau ngomong, maksudnya dia memang di negara kita ini kita punya asas kebebasan berpendapat. Tapi ya inner untuk berpikirnya juga harus digunakan. Ya, artinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kayak misal dikasuskan atau statementnya dicekal sama pihak-pihak kayak gitu. Jadi emang kalau tadi kita ngobrol, aku jadi kayak kalau misalnya kita semua tahu pentingnya konsep berpikir, kita tuh akan bisa kontrol diri kita, emosi kita ketika kita menghadapi suatu masalah. Misal ada masalah ini, kayak tenang dulu. Kita harus step by step. Kita step by step, nggak boleh asal gini. Ada masalah ini kayak udah zone gitu, tenang dulu. Kamu masih dalam keadaan marah nih, nggak bisa kamu itu menyelesaikan satu dalam keadaan marah. Kan ada tuh, kalau nggak salah hadisnya nggak sih, kalau kita nggak boleh memutuskan sesuatu ketika bahagia, ketika marah dan lain sebagainya. Kita harus benar-benar ada di kondisi yang normal gitu kan. Netral dulu perasaannya ya. Iya, kayak misal di dalam dinamika organisasi, misal karena kita pegiat ini ya organisasi, konteksnya organisasi, dalam dinamika organisasi aja kadang kan kita nggak bisa dong kayak misal jadi seorang pemimpin yang netral emosinya itu nggak mungkin ya, nggak ada ya pemimpin yang emosinya netral, pasti dia naik turun. Tetapi seorang kepemimpinan diuji ketika kita bisa mengontrol emosi kita dengan tidak mengeluarkan lisan yang memang mengeluarkan statement ya, kalau seorang tokoh gitu mengeluarkan statement yang kita hanya mengikuti emosi kita gitu. Artinya dalam dinamika organisasi juga sebenarnya mendewasakan gak sih untuk kita berpikir secara mendalam, secara kritis, secara radikal dan sistematis tentunya gitu. Oke Badil, makasih banyak, kita kayaknya udah berapa asik banget nih pokoknya ngomongin tentang konsep berpikir. Dan aku berharap dari pembicaraan malam hari ini teman-teman sahabat milenial bisa belajar bareng lah sama kita semua untuk mulai menerapkan yang namanya konsep berpikir. Asik. Biar ketika kita menghadapi suatu masalah, kita nggak asal ngomong, kita nggak asal ambil tindakan, kita tidak ikut-ikutan. Jadi kita tuh benar-benar jadi individu yang merdeka gitu dalam melakukan suatu hal atau menyelesaikan suatu permasalahan. Mbak Dila, terima kasih banyak. Sama-sama. Udah meluangkan waktunya malam ini untuk ngobrol-ngobrol dan bisa sharing pendapat bersama sahabat milenial. Asik. Kawan-kawan main kesini lagi ya. Untuk mungkin membahas isu-isu perempuan, gimana sih perempuan dalam Islam itu? Orang udah bosan gak sih dengerin aku? Jadi aku kan yang bawain podcast ini. Lebih bosan ya kayaknya. Ntar lagi ganti kok, tenang aja, ntar lagi ganti. Yaudah, makasih banyak ya Mbak Dil, semoga sehat selalu. Amin. Terus kuliahnya dilancarkan, terus kegiatannya tuh di organisasi perempuan dilancarkan. Amin. Pokoknya yang terbaik lah buat Mbak Dila. Terbaik juga buat kawan-kawan. Iya, buat semuanya. Mungkin dari Mbak Dila ada ada pesan-pesan pesannya? yang buat sahabat milenial tentang konsep berpikir ini atau everything lah. Dari Mbak Dila. Saya dulu apa ya? Cut ya yang ini. Aku pikir dulu apa ya. Jadi kalau statement ya, agak statement ini menurutku aja sih dalam berpikir itu sebenarnya
kita melatih diri kita untuk dewasa itu bukan mengikuti umur gitu, dan umur itu belum tentu dewasa gitu ketika udah tua. Artinya kita itu bisa menganalisis cara berpikir kita sedari dini harusnya. Nah, Cuma agak kita lagi dengerin itu. Iya, setuju. kaget dia. Nah, apa maksudku gitu? Sebenarnya pendidikan di sekolah kita tuh sebenarnya nggak diajarin konsep-konsep seperti itu gitu. Alangkah baiknya kalau kita mencari sendiri jati diri kita dalam berpikir itu seperti apa. Artinya kita harus menjadi orang yang bijaksana tuh tentu harus dilandaskan dengan pemikiran yang progresif, yang kritis, realistis, dan mengikuti aspek-aspek ketuhanan. Kayak gitu. Pokoknya makasih banyak lah buat Mbak Dila selama ini. Kan Mbak Dila udah nyampaikan closing statement-nya ya. Kalau dari aku ya mungkin cuma mau ngingetin buat kita semua, buat sahabat milenial, kalau kita tuh gak bisa suatu saat tuh berpikir kritis, karena kita itu mempunyai kepribadian masing-masing, kita punya emosional masing-masing, dan ketika kita menghadapi sebuah situasi dan kondisi itu emosinya bisa beda-beda, bahagia, sedih, dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua, yang penting kita itu tahu first step yang kita ambil ketika kita menghadapi sebuah permasalahan itu, kita harus sabar dulu, tenang dulu, kayak wazun, istighfar, kamu lagi nggak stabil kayak gitu. Nanti kalau udah stabil baru kamu bisa untuk menerapkan yang namanya konsepsi berpikir, atau misal berpikir kritis. Dan apa ya, sebenarnya berpikir kritis yang seperti tadi yang aku sampaikan, yang kita sepakati kalau itu nggak mudah dan butuh latihan. Bayangin aja ya, banyak banget yang kita pikirin, ya kita ruwet gitu kan di otak kita, dan kita harus sistematiskan itu gitu. Dan itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin kayak secara langsung gitu, butuh latihan. Dan bisa menulis. Nah, menulis tuh menurut aku salah satu cara untuk kita itu bisa mensistematiskan apa yang kita pikirkan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin sekali lagi Mbak Dila, terima kasih banyak. Mungkin cukup ini yang bisa kita sharing pada malam hari ini. Buat teman-teman sahabat milenial, kalau punya pendapat terkait dengan konsep berpikir bisa tulis komentar di kolom komentar. Komentar ya, jangan enggak. Iya, harus dong sharingnya biar kayak nggak cuma kita aja, tapi banyak nanti di bawah-bawahnya juga. Nah, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like and share konten dakwah ini biar bisa lebih bermanfaat buat banyak orang. Insya Allah kita akan hadir dengan video-video selanjutnya dan tema-tema pembahasan dan sharing yang lebih beragam, insya Allah bermanfaat dulu ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Mungkin cukup ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.